Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah adik-adik, segala puji bagi Allah yang karena karunia-Nya serta nikmat-nikmatnya. Ami Fikih kembali lagi hadir bersama adik-adik di acara Izahkid Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kehadirat Nabi besar kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat ini adik-adik tersampaikan juga kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Baik adik-adik, pada segmen kali ini kita akan kembali menghafal salah satu zikir pagi petang adik-adik. Zikir pagi ini mirip dengan doa yang sebelumnya, mirip dengan zikir yang sebelumnya, yaitu diulangi 3 kali. Bagaimana zikir tersebut? Bagaimana lafal doa tersebut? Lafalnya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang diciptakannya. Masya Allah. Jadi doa ini menyebutkan nama Allah, menyebutkan kalimat-kalimat Allah. Dan dengan kalimat tersebut kita terlindungi dari kejahatan-kejahatan yang diciptakan oleh Allah. Dari kejahatan baik di langit maupun yang ada di bumi adik-adik. Subhanallah. Oke, kalau begitu kita ulangi saja. Sebelumnya adik-adik, doa ini dibaca 3 kali adik-adik. Dibaca 3 kali setelah subuh atau di pagi hari atau petang hari. Ya adik-adik. Dan ini salah satu zikir pagi petang. Karena sekarang sudah masuk waktu petang adik-adik, kita baca zikir ini supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke adik-adik, kita baca sekali lagi doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masya Allah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan doa ini. Semoga adik-adik bisa menghafal doa zikir pagi petang ini adik-adik. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di masa pandemi seperti ini. Oke adik-adik, kita lanjutkan kisah para nabi. Kemarin kita sudah membahas kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Bagaimana kisahnya? Kita terakhir kali membahas kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, yaitu menjelaskan ada saudara-saudara Nabi Yusuf. Ada beberapa nama-nama dari saudara Nabi Yusuf. Di antara namanya adalah Khortan, wa Tariq, ada Khortan dan Tariq, wa Zayyal, ada Zayyal, ada Dzulkanafat. Ya, ada yang pertama Khortan, Tariq, Zayyal, Dzulkanafat, Qabis, Wasab, kemudian Amudan, wal Failak, wal Musabbih, kemudian Al-Baruh, kemudian Dzulfaraq, kemudian ada yang 2 yang terakhir yaitu Ad-Diya dan An-Nur. Kita telah jelaskan adik-adik nama dari saudara Nabi Yusuf ini, kita telah jelaskan ada dalam hadis. Namun dikritiki hadis ini bahwa hadisnya adalah dhaif, sehingga kita tidak bisa menjadikan ini sebagai dalil nama-nama yang sahih dari Nabi Yusuf alaihissalam. Namun adik-adik, ini menjadi pengetahuan bagi adik-adik. Saya pernah mendengar nama saudara-saudara Yusuf.
saudara Nabi Yusuf, namanya ini Khortam, Tariq, Wadzayyal, Dzulkanafat, hingga akhir. Saya pernah mendengar ini, tapi hadisnya adalah dhaif sehingga tidak bisa menjadikan dalil yang sahih. Oke adik-adik, kita lanjutkan bagaimana kisah Nabi Yusuf tatkala dengan saudaranya dan juga dengan bapaknya. Bagaimana kisahnya? Di antara mereka, di antara saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka melihat bapak kami ini kok mencintai Nabi Yusuf dan saudaranya itu lebih tinggi daripada mencintai kami yang lebih banyak. Jadi adik-adik, Nabi Yusuf dan saudaranya yaitu Binyamin itu lebih dicintai oleh Nabi Yakub daripada kami, daripada saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain. Subhanallah. Sehingga mereka mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Bahkan mereka mengatakan, setelah mengatakan bapak kami ini lebih mencintai Yusuf dan Binyamin, sehingga kami merasa bapak kami ini dalam kesesatan. Subhanallah, dalam kesesatan. Padahal beliau Nabi Yakub ini Nabi. Anak-anaknya yang tidak dicintai, maksud saya kecintaannya Nabi Yakub dengan saudara-saudaranya ini berbeda dengan kecintaan Nabi Yusuf dengan Binyamin. Begitu adik-adik. Sehingga ya mereka merasa bapaknya ini, Nabi Yakub ini dalam kesesatan. Kok tidak adil sih? Kok tidak sesuai? Itu menurut mereka. Subhanallah. Padahal bapaknya Nabi, dia mengatakan dengan lancang, mengatakan bapak kami dalam keadaan dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Subhanallah, penyimpangan yang nyata. Ya ini salah satu perkataan dari saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Timbullah hasad, timbullah tidak suka antara para saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka tidak suka dengan Yusuf dan Binyamin. Tidak suka. Kenapa bapakku seperti ini? Lebih menyayangi Yusuf dan Binyamin. Di antara mereka ada yang mengatakan, uqtulu Yusuf aw tarahuhu ardai yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Subhanallah. Bunuhlah Yusuf. Subhanallah. Perkataan yang sangat subhanallah. Tidak patut kita contoh adik-adik. Tatkala hasad, penyakit hasad masuk ke dalam jiwa seseorang, bisa sampai ke tingkat pembunuhan. Subhanallah. Terbukti saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf karena kecintaan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini sering dicintai, kita bunuh saja supaya kita yang nanti dicintai oleh bapak kita, oleh Nabi Yakub. Subhanallah. Kemudian mereka mengatakan, di antara saudara-saudara Yusuf ini mengatakan, nanti kalau sudah kita membunuhnya, kita bertobat, kita menjadi qauman salihin, orang-orang yang berbuat baik. Insya Allah kita akan diampuni. Subhanallah. Kita jadi ingat adik-adik dengan kisah iblis tatkala bersumpah menasehati Nabi Adam, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, kami termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kalian. Begitu pula perkataan saudara Yusuf ini, nanti kalau kalian sudah membunuh Yusuf, kita bertobat saja, kita jadi orang yang baik saja. Subhanallah. Ini jebakan iblis, jebakan yang sangat nyata. Karena orang yang sudah melakukan dosa akan dicatat dosa adik-adik. Bahkan akan melakukan dosa-dosa yang lain. Subhanallah. Akan melakukan dosa-dosa yang lain. Sehingga kemungkinan besar mereka malah akan melakukan dosa-dosa yang lain. Seperti itu adik-adik. Kemudian di antara saudara-saudara Nabi Yusuf, ada yang tidak setuju. Qala qailum minhum,
La taqtulu Yusuf. Jangan kau bunuh Yusuf. Jangan dibunuh. Tapi gimana? Ya Yusuf nih kita tinggalkan di suatu tempat aja lah. Kita tinggalkan di situ, ya. Dan kita kembali ke bapak kita. Dan kita menyatakan kepada bapak kita, kami telah kehilangan Yusuf. Yusuf telah dimakan serigala, subhanallah. Iya. Jadi di antara saudara Yusuf, ada yang mengatakan berusul seperti itu. Tatkala ada yang mengatakan, bunuh saja Yusuf. Ada yang lain yang mengatakan, oh enggak usah, jangan seperti itu. Karena pembunuhan ini dosa besar. Kita tinggalkan aja dia di suatu tempat, di dekat sumur. Nanti dia diambil oleh seorang musafir. Seperti itu. Akhirnya terjadi. Nabi Yusuf ikut bermain bersama saudara-saudaranya. Bermain mereka. Lama-kelamaan Nabi Yusuf ditinggal di tempat tersebut. Subhanallah. Nanti kisahnya berlanjut adik-adik. Kisahnya berlanjut. Dan di sini kita adik-adik ada beberapa pembahasan di antara saudara yang mengatakan qala qailum minhum, yang berkata ini adalah saudara Nabi Yusuf yang besar. Sebagian ahli tafsir mengatakan dia bernama Rubil. Ini pendapat Qatadah. Pendapat Imam Qatadah. Sebagian mengatakan Yahuda. Sebagian lagi mengatakan seperti Imam Mujahid yang mengatakan jangan bunuh Yusuf, yaitu bernama Syam'un. Nah itu adik-adik. Jadi ada 3 pendapat. Ada salah seorang saudara Nabi Yusuf yang mengatakan jangan dibunuh Nabi Yusuf. Jangan dibunuh. Nah yang mengatakan itu ada 3 pendapat. Yang pertama Rubel, yang kedua Yahuda, dan yang ketiga Syam'un. Nanti adik-adik bisa tahu, Masya Allah, kalau kita baca pendapat para ulama, kita tahu, oh ternyata ada perbedaan pendapat. Kemudian, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini adik-adik? Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah bahwasanya hasad itu bisa memberi nilai permusuhan kepada seseorang, menciptakan permusuhan kepada seseorang. Terbukti saudara Nabi Yusuf hasad kepada Yusuf dan Benyamin yang lebih disayangi oleh Nabi Yakub, lebih disayangi. Bahkan mereka ingin membunuh Yusuf. Kita bunuh saja. Uqtulu Yusuf. Subhanallah. Padahal membunuh ini dosa besar adik-adik. Dosa pertama di langit dan juga di bumi adalah hasad. Bukankah hasad ini adik-adik adalah dosa pertama di langit? Iblis hasad kepada Nabi Adam. Kok aku disuruh bersujud kepada manusia, pada makhluk yang diciptakan dari tanah? Dia hina. Sedangkan aku diciptakan dari api. Ini hasad adik-adik. Kemudian bukankah anaknya Nabi Adam hasad juga membunuh saudaranya? Hasad. Kenapa? Kurbanku tidak diterima, sedangkan kurban dia diterima. Aku bunuh saja dia. Akhirnya terbunuh. Subhanallah. Jadi penyakit hasad ini adik-adik adalah penyakit yang harus disembuhkan. Jangan sampai ada hasad dalam kita. Dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam dada kita, yang menyebabkan kehidupan kita menjadi sengsara. Kita dihukum di dunia, juga di akhirat. Nah ini adik-adik satu pelajaran yang harus kita ambil, kita cermati, kita jadikan ini pelajaran yang sangat besar. Semoga kisah yang sedikit ini adik-adik bisa menambah wawasan adik-adik. Jangan sampai ada hasad di antara kita. Jangan sampai ada tidak suka di antara kita. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat buruk tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah TV bersama membangun akhlak mulia.
Program acara Izzah TV. Manfaat tumbuhan Flora bagi Fauna hewan, setiap yaitu Ahad sebagai pukul sumber energi 17 bagi waktu hewan Indonesia bagian untuk Barat. berkembang biak menjadi besar, teman-teman. Kajian ilmiah Kaum muslimin Kifayatul dan Muta'abbid kaum muslimat setiap Senin pukul yang mudah-mudahan 16.30 dirahmati waktu oleh Indonesia Allah bagian Barat. Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bersama Alhamdulillah, Ustadz Said segala Abu puji Sufyan hanya LC milik Allah Hafizullah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya. Kajian ilmiah Syarah Al-Arba'in An-Nawawi setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Kajian ilmiah Kisah Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Agus Irawan Hafizullah Ta'ala. Raja Kisra. Dan alhamdulillah Program Wirausaha Tirai usaha ini Inspirasi udah berjalan 7 tahun dan bertahan sampai sekarang, alhamdulillah. setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Mencari Barat. pelanggan ya lumayan susah juga, apalagi menu mie kangkung ini. Kajian umum Allah ilmiah Subhanahu wa ta'ala setiap berfirman Jumat dalam surat pukul Al-Asr. 16.30 waktu Indonesia Asr. bagian Barat. Innal insana lafi husr. Insya Allah bersama Ustadz Haris Hafizullah Ta'ala. Wa tawasaw bil haq. Konsultasi Islami dari hati ke hati setiap hari Jumat malam Sabtu pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Khusus di sini Acara anak-anak Izzah Kids Orang-orang setiap yang Sabtu haus pukul akan 16.30 ampunan Allah waktu Subhanahu Indonesia wa bagian ta'ala. Barat. Orang-orang Insya yang Allah gemar bersama dari insan Ustadz Haris dan Ustadz Abdul Qadir Hafizahumallah Ta'ala. Nah, adik-adik, Izzah Kids, generasi bangsa berakhlak mulia. Saksikan hanya di Izzah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Adik-adik, sahabat Izzah Kids yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi di acara Izzah Kids, generasi bangsa berakhlak mulia. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkaruniakan kepada kita nikmatnya yang begitu besar, yang begitu agung, yaitu nikmat waktu. Nikmat kesempatan untuk bersua kembali, berjumpa kembali di acara kita yang berbahagia ini, yaitu acara Izzah Kids, generasi bangsa berakhlak mulia. Allahu Akbar. Adik-adik, sahabat Izzah Kids yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita tidak lupa pula untuk bersolawat, menghaturkan solawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, Nabi panutan kita semua. Nabi Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Izzah Kids yang soleh dan soleha, yang pada kesempatan ini sedang menyaksikan acara Izzah Kids, tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita sehat jasmani dan rohani. Tentunya mudah-mudahan pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan pada perjumpaan kita kali ini. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah telah hadir bersama kami untuk menyapa adik-adik semua yang sedang menyaksikan acara ini, yaitu Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah ta'ala, yang mana nanti kita akan membaca surah Al-Lahab, insyaallah.
Surah Al-Lahab Ustaz ya? Insyaallah. Oke, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halik Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Alhamdulillah bikhair. Dan mudah-mudahan adik-adik juga semuanya pada sehat selalu. Kabar baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kita akan mempersilahkan kepada Ustaz Abdul Qadir untuk menyapa teman-teman semuanya. Silakan Ustaz untuk disapa teman-teman kita, adik-adik kita semuanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang berada di rumah yang saat ini mungkin sedang menyaksikan Izzah Kids. Mudah-mudahan adik-adik yang ada di rumah selalu sehat walafiat. Amin. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Dan Rabb. jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesehatan dan cepat dan segera dihilangkan Covid yang masih berjalan sampai detik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Syukran Ustaz. Dan juga adik-adik yang sudah disapa oleh Ustaz kita, tentunya insya Allah pada kesempatan ini kita akan membaca surah Al-Lahab yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz kita. Dan harapan kami adik-adik yang sedang menyaksikan acara ini, adik-adik benar-benar menyimaknya, mendengarnya, serta memperhatikan per ayatnya, sehingga kita sambil menyaksikan sambil belajar. Oh ternyata bacaan yang betul itu seperti ini gitu Ustaz ya. Masya Allah. Oke, dan juga teman-teman nantinya akan mendengarkan bacaan-bacaan dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, yaitu sahabat Izzah Kids yang nantinya bisa bergabung bersama kami setelah kita mendengarkan bacaan surah Al-Lahab yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullah ta'ala. Oke, tidak panjang lebar buat adik-adik semuanya, kita akan mempersilahkan langsung kepada Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullah ta'ala, untuk membaca surah Al-Lahab. Sekali lagi, teman-teman harap menyimaknya dan mendengarkan bacaan surah Al-Lahab ini. Oke, tafadhol Ustadz untuk dibaca surah Al-Lahabnya, dan insya Allah teman-teman sahabat Izzah Kids kita akan menyimaknya bersama. Tafadhol Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Dan juga terima kasih buat teman-teman sahabat Izzah Kids yang barusan saja menyimak dan juga mendengarkan bacaan surah Al-Lahab, atau nama lain dari surah Al-Lahab, Al-Masad Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum buat adik-adik semuanya. Dan insya Allah setelah kita mendengarkan, menyimak bacaan surah Al-Lahab yang barusan dibacakan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Qadir hafizahullah, sebelum kita persilakan satu pertanyaan, penelpon sudah masuk. Oke, kita langsung angkat saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Dengan adik siapa ini? Dengan adik siapa Ustaz di Tapanuli Selatan. Boleh diulangi namanya? Adik Sinta Pak Ustaz. Sinta? Apa Ustaz? Kurang jelas Ustaz ya? Jelas ya. Sinta siapa? Iya Pak Ustaz. Sinta, ini namanya Tidak apa-apa. Oke, kita sapa dengan Sinta aja Ustaz ya. Barakallahu fikum. Dari mana? Dari Sumatera Utara Pak. Dari Sumatera Utara. Masya Allah, barakallahu. Kelas berapa? Kelas 5 Pak Ustaz. Kelas 5. Iya Pak Ustaz. Iya. Oke. Silakan untuk Ananda Sinta dari Sumatera Utara untuk dibacakan surah Al-Lahabnya, dan insya Allah kita bersama teman-teman sahabat Izzah Kids akan mendengarkan sekaligus menyimaknya. Barakallahu fikum. Tafadhol. Silakan.
Iya pasti. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik buat Ananda Sinta dari Sumatera Utara. Masya Allah. Oke, sebelumnya kita akan mempersilahkan mungkin ada kirim-kirim salam atau buat teman-teman sahabat Izakid atau teman-teman sekolah dan juga keluarga, silakan. Salamnya buat Ustaz Abdul Qadir. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat Ustaz Harif. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Buat Ustaz Abu Salma. Masya Allah. Masya Allah. Buat Al-Kalilah. Ya. Buat sahabat Izakid. Masya Allah. Ada lagi? Buat Ustaz yang ada di Izakid. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Dan untuk semua aku Izakid. Masya Allah. Syukran, jazakallah khairan. Ada lagi? Cukup Ustaz. Cukup, Masya Allah. Barakallahu fiikum buat Ananda Sinta dari Sumatera Utara yang sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Oke, syukran jazakallah khairan sebelumnya dan juga teman-teman sahabat Izakid yang sudah mendengar bersama bacaan dari teman kita, sahabat kita. Nampaknya satu penelpon sudah masuk kembali, kita akan angkat. Assalamualaikum, silahkan. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Iya, dengan adik siapa ini? Dengan adik Feby Pak Ustaz. Bisa diulangi? Feby, betul? Benar, Feby? Iya Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik, syukron sudah bergabung bersama kami di acara Izakid, generasi bangsa berakhlak mulia pada kesempatan sore hari ini. Oke, Ananda Feby dari mana? Dari Sumatera Utara Pak Ustaz. Masya Allah, Sumatera Utara ya. Barakallahu fiik. Oke, kelas berapa sebelumnya? Sebelum kita kelas 6 SD Pak Ustaz. Kelas 5 SD. Oke. Kelas 6 SD Pak. Oh, kelas 6. Oke, barakallahu fiik. Teman-teman, sahabat Izakid yang dirahmati Allah, kita terhubung atau kita ada satu penelpon dari teman kita sahabat Izakid yaitu dari Sumatera Utara. Ananda Feby. Oke, kita akan dengarkan bacaan surah Al-Lahabnya yang insya Allah akan dibacakan oleh teman kita yang satu ini, yaitu Ananda Feby. Silahkan untuk dibacakan. Tafadhol, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha
hablum min masad. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Kalau ngedenger bacaan seperti ini Ustaz ya, rasanya adem gitu deh. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, kita persilahkan juga untuk teman kita yang satu ini, sahabat Izahkid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada kirim-kirim salam buat teman-teman atau buat keluarga tentunya. Silahkan. Salam-salamnya buat Ustadz Abdul Qadir, buat Ustadz Haris, Masya Allah. buat Ustadz Abu Salma, Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. buat adik-adik yang ada di Izahkid, Masya Allah. Ada lagi? buat semua kru Izahkid. Iya. Semoga semuanya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Semoga sebaliknya juga ya. Iya. Semoga sehat selalu keluarganya, keluarga Feby dan teman-teman sahabat Izahkid yang lainnya juga. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, Masya Allah, barakallahu fikum buat teman kita yang satu ini yang sudah bergabung bersama kami pada kesempatan sore hari ini. Dan tentunya kami akan masih memberikan kesempatan buat adik-adik yang lain, sahabat Izahkid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, satu penelpon kembali sudah masuk, kita akan angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, dengan adik siapa ini? Dengan Oke, nampaknya kita agak terputus tadi ya. Oke, kita akan ulangi lagi, kita nanya nama kembali dengan adik siapa? Dengan adik Khadijah, Ustaz. Khadijah, Masya Allah. Dengan adik Khadijah dari mana? Di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Ustaz. Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Barakallahu fiik, jazakillah khairan. Dengan Adinda Khadijah, kelas berapa? Ya, Ustaz. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD, Masya Allah, subhanallah. Oke, teman-teman, sahabat Izahkid yang dirahmati Allah, kita akan dengarkan bacaan surah Al-Lahab dari Adinda Khadijah dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oke, kita persilakan kepada Adinda Khadijah untuk dibaca surah Al-Lahabnya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum masad. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah ya, buat Adinda Khadijah yang barusan saja membaca surah Al-Lahab. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan memberikan kesempatan juga untuk Adinda Khadijah. Mungkin ada kirim-kirim salam buat teman-teman atau buat keluarga, silahkan. Buat Ustadz Abdul Qadir, favoritnya Abang yang di pesantren. Masya Allah. Ya. Buat Ustadz, buat Abi, buat Umi, buat Kak Feby, Iya. sekeluarga. Oh iya, ada lagi? Udah, Ustaz. Masya Allah, syukran, jazakillah khairan. Selamat bergabung kembali nanti. Barakallahu fikum. Oke, terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sahabat Izahkid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita tergabung dengan sahabat kita yaitu dari Sumatera Utara, Tebing Tinggi, yaitu Adinda Khadijah, dan tentunya kita masih memberikan kesempatan untuk yang lain. Oke, satu penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Masya Allah. Dengan adik siapa ini?
Ilham. Ilham. Betul namanya Iya, Ilham? Ilham. Ilham. Ilham, Masya Allah. Ilham, kelas berapa? Masih TK. Masih Masih TK. TK, Masya Oh, Allah. asalnya dari kota mana? Apa? Kota mana? Asalnya dari mana? Ustaz. Apa tadi? Asalnya dari mana? Pekanbaru. Pekanbaru. TK-nya TK di mana? Sekolah apa? Sekolah apa TK-nya namanya? Ibu dia. Apa? Ibu dia. Ibu dia. Ibu dia. Ubudiyah. Masya Allah. Oke. Sahabat Izakid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan bacaan surah Al-Lahab dari teman kita, yaitu dari siapa tadi? Ananda Ilham. Nah, ini teman-teman masih TK nih Ustaz ya. Oke, kita akan dengarkan surah Al-Lahabnya. Silakan untuk Ananda Ilham dibaca surah Al-Lahabnya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Masya Allah, Barakallahu subhanallah fiik. ya, barakallahu fiik buat Ananda Ilham. Oke, ada kirim-kirim salam buat Ananda Ilham atau dari Ananda Ilham buat teman-teman atau buat keluarga. Kirim-kirim salamnya, silahkan. Abi, umi, abang, Iya, adek, adek, nenek, nenek. Ada lagi? Buat ibu guru di sekolah mungkin? Sudah cukup? udah. Sudah, Masya Allah. Syukron, jazakallah khairan buat Ananda Ilham. Barakallahu fikum. Selamat bergabung kembali nanti di acara yang lain atau di acara yang sama di waktu yang akan datang. Oke. Barakallahu fikum dan juga syukran jazakumullah khairan untuk teman-teman sahabat Izakid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memberikan kesempatan kembali buat yang lainnya. Satu penelpon sudah masuk, kita akan angkat lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, dengan adik siapa ini? Waalaikumsalam. Diva. Diva, Masya Allah. Diva dari mana asalnya? Diva. Merauke. Dari mana? Bisa diulangi? Merauke. Merauku. Maroke. Merauke. Betul? Dari Maroke. Ya. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Subhanallah. Teman-teman sahabat Izakid, kita tergabung atau terhubung dengan teman kita, yaitu sahabat Izakid yang dirahmati Allah, yaitu dari Maroke, Ustaz ya. Masya Allah. Oke, kita akan langsung saja kita dengarkan bacaan dari teman kita yang satu ini, yaitu Adinda Diva dari Maroke. Silakan untuk dibaca surah Al-Lahabnya. Silakan.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa taba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Masya Allah, barakallahu fiik buat Adinda Diva, Ustaz ya, dari Merauke. Masya Allah, barakallahu fiik. Mungkin ada kirim-kirim salam buat teman-teman atau buat keluarga untuk Ananda Diva, Adinda Diva? Ada? Silahkan. Ayah. Buat ayah, ada lagi? Ibu. Sama adik. Sama adik. Oke. Ada lagi? Apa sudah cukup? Sama Ustadz Abdul Qadir. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Sama Ustadz Haris. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah. Oke, Masya Allah. Syukran, jazakillah khairan. Adinda Diva dari Merauke. Barakallahu fikum. Ya, ada lagi? Sudah cukup? Wa iyaki. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Teman-teman, sahabat Izakid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barusan kita dengarkan bacaan teman kita, sahabat Izakid yang saleh dan salehah, yaitu dari Adinda Diva. Beliau dari Merauke, Ustaz ya. Masya Allah. Ini masih tetanggaan ya. Oke, satu penelpon berikutnya kita akan angkat kembali, Ustaz. Silahkan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Qadarullah, nampaknya terputus satu penelpon ini. Kita akan coba kembali di 082180623333. Satu penelpon sudah masuk, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa ini? Ustaz. Iya, dengan adik siapa? Farlin. Farlin. Betul? Ya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Dari Jakarta. Dari Jakarta, Masya Allah. Kelas berapa? Semangat sekali ya. Kelas berapa? 4. Kelas 4 SD. SD-nya di sekolah apa? Ya. SD apa? Apa, Ustaz? Kelas 4 SD. Nama sekolah SD-nya sekolah apa? Sekolah apa? Surat Atin. Oke, Masya Allah. Oke, buat teman kita yang satu ini, ternyata teman-teman sahabat Zakid yang dirahmati Allah ingin membaca surah Atin. Kita persilahkan aja saja. Ya, Oke, silakan untuk dibaca surah Atinnya. Ananda Farlin dari Jakarta. Oke, silahkan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wal zaitun wa turi sinin
wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa allazina amanu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Apa yukadzibka bibdi alaysa Allahu ahkamul hakimin. Masya Allah, barakallahu fikum buat Ananda Farlin dari Jakarta. Oke, ini perlu kita sampaikan juga nih buat teman-teman sahabat Izahkid. Sebenarnya pada hari ini kita membaca surah Al-Lahab saja. Dan ini buat Ananda Farlin. Dan insya Allah buat pekan depan kita akan membaca surah An-Nasr saja, insya Allah. Jadi buat Ananda Farlin bisa dipersiapkan nanti surah An-Nasr kalau nanti bisa bergabung kembali di acara ini. Oke, kita persilakan saja untuk kirim-kirim salamnya buat teman-teman atau buat keluarga, silahkan. Salam buat keluarga. Iya. Salam buat Ustadz. Iya, Masya Abdul Allah. Qadir. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ustadz. Iya. Iya. Ada lagi? Sudah cukup? Salam buat ayah bunda. Buat ayah bunda, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya. Amin ya rabbal Buat mama. alamin. Iya, ada lagi? Sudah, Masya Allah. Syukron, terima kasih banyak buat Ananda Farlin dari Jakarta. Oke teman-teman, sahabat Izahkid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa saja kita sudah menemani teman-teman sahabat Izahkid yang soleh dan soleha, kurang lebih kita menemani 30 menit ya. Dan insya Allah biidznillah ta'ala kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang, tentunya di acara yang sama, yaitu Izahkid, generasi bangsa berakhlak mulia. Dan teman-teman sahabat Izahkid yang dirahmati Allah, dan insya Allah pekan depan kita akan membaca surah An-Nasr. Dan buat teman-teman nih yang ingin berkreasi, berkreatif, membaca surah An-Nasr dalam bentuk video Ustaz ya. Nah, teman-teman bisa kirimkan ke 082180623333 atau dapat mengirimkan melalui via email yaitu tvizah@gmail.com. Nah, adik-adik, insya Allah pekan depan kita akan membaca surah An-Nasr. Dan teman-teman yang sekarang belum bisa bergabung karena keterbatasan waktu, nanti adik-adik, teman-teman sahabat Izahkid bisa mencoba kembali di pekan yang akan datang dan membaca surah An-Nasr. Ingat, membaca surah An-Nasr setelah atau sebelum surah Al-Lahab. Nah, surah An-Nasr. Oke, teman-teman, kurang lebihnya sampai di sini dulu jumpa kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Kita cukupkan pada jumpa kali ini dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.